Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Agustina. Saya dari kelas A18. Untuk tugas literasi digital kitab kuning ini, saya akan menjelaskan beberapa materi antara lain yaitu pengertian kitab kuning. Dalam Ensiklopedia Hukum Islam diterangkan bahwa kitab kuning adalah kitab yang berisikan ilmu-ilmu keislaman, khususnya ilmu fikih yang ditulis atau dicetak dengan huruf Arab dalam bahasa Arab, bahasa Melayu, bahasa Jawa, dan sebagainya tanpa memakai harokat atau tanda baris, sehingga disebut juga dengan kitab gundul. Disebut kitab kuning karena umumnya kitab-kitab tersebut dicetak di atas kertas berwarna kuning, berkualitas rendah, dan kadang-kadang lembarannya lepas, tidak terjilid sehingga mudah diambil bagian-bagian yang diperlukan tanpa harus membawa satu kitab secara utuh. Selanjutnya yaitu urgensi literasi digital kitab kuning. Urgensi mempelajari kitab kuning antara lain yaitu 1. Kitab kuning sebagai sumber pengetahuan yang luas mengenai ajaran-ajaran Islam yang prinsip secara mendalam. Yang kedua yaitu kitab kuning merupakan warisan ilmu pengetahuan oleh ulama-ulama terdahulu. Mempelajari kitab kuning sama dengan membantu melestarikan sumber pengetahuan umat Islam. Yang ketiga yaitu metode pembelajaran kitab kuning meliputi debat, diskusi, dan analisis untuk mengasah kemampuan berpikir secara kritis. Yang keempat, kitab kuning membantu menghubungkan masalah-masalah dan solusi ulama masa lalu yang tidak tersedia melalui sumber-sumber modern. Yang kelima yaitu memahami kitab kuning merupakan dasar yang kuat untuk memberikan kontribusi kepada ilmu pengetahuan Islam. Yang keenam, mempelajari kitab kuning merupakan ciri khas santri, baik pondok salafiyah maupun pondok modern. Selanjutnya yaitu manfaat literasi digital kitab kuning. Mempelajari kitab kuning tidak hanya memberikan manfaat dalam pendidikan agama saja, tetapi dalam penggunaan teknologi informasi, serta membantu kita untuk mengakses informasi kapan saja dan di mana saja, baik menggunakan smartphone, tablet, maupun komputer. Kitab kuning digital dilengkapi fitur-fitur yang dapat mempermudah memahami teks lebih dalam. Melalui digitalisasi kitab kuning dapat dipertahankan untuk jangka waktu yang lebih lama dan dapat diakses oleh generasi masa depan tanpa resiko kerusakan. Melalui kitab kuning digital ini membuka pendidikan keagamaan untuk semua lapisan masyarakat, baik perempuan maupun laki-laki, tua atau muda, tak terbatas karena berbagai alasan sosial dan ekonomi. Yang selanjutnya yaitu macam-macam aplikasi digital kitab kuning. Yang pertama adalah Maktabah Syamilah. Caranya yaitu install aplikasi, kemudian buka aplikasi dan gunakan fitur pencarian untuk menentukan kitab yang ingin kita baca. Kitab bisa langsung dibaca. Aplikasi ini menggunakan metode digitalisasi lebih fokus pada interaksi secara langsung. Yang kedua yaitu Al-Munawir. Caranya, unduh aplikasi, masukkan kata dalam bahasa Arab atau Indonesia, kemudian tekan tombol pencarian, akan terbuka kitab yang kita ingin baca. Aplikasi ini menawarkan kemudahan dan kecepatan dalam mencari terjemahan dan makna kata. Yang ketiga yaitu Muslim Pro. Caranya, install aplikasi, buka aplikasi dan akses fitur Quran atau Islamic Books untuk membaca atau mendengarkan kitab yang tersedia. Aplikasi ini menggunakan teknologi modern untuk menyederhanakan dan meningkatkan pengalaman beribadah. Selanjutnya, yang keempat yaitu kitab kuning digital. Caranya, install aplikasi dan buka, kemudian pilih kitab yang akan kita pelajari dengan cara memasukkan kata kuncinya. Kitab yang akan kita pelajari akan terbuka. Kelebihan dari aplikasi ini yaitu terdapat pada audio visualnya. Yang kelima yaitu Maktabah Al-Miftah. Caranya, unduh dan install aplikasi, buka kemudian lihat halaman utama yang menampilkan kategori kitab, pengaturan, dan opsi lainnya. Dari menu utama, pilih cari nama kitab yang ingin kita baca, kemudian jelajah lebih lanjut. Yang keenam yaitu e-kitab kuning.
Caranya, unduh dan install aplikasi, kemudian buka, ada menu utama, gunakan fitur pencarian, klik pada judul kitab yang ingin kita baca. Nah, tentunya masih banyak aplikasi-aplikasi yang lain yang akan membantu kita untuk mempelajari kitab kuning ini secara digital. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.